Halo teman rebahan, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Kembali Setelah 10.000 Tahun. Yang dimana di video kali ini, Mimin akan membahas chapter 36. Bagi kalian yang baru mampir, silakan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun penyampaian di video kali ini dan di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Martial God, pelindung dunia. Apa karena itu kemampuan berpedangnya sangat hebat? Dan orang ini sudah jelas adalah MC, ucap Kangwo dengan sedikit terkejut sembari melihat ke arah Sihon. Lalu Kangwo kembali berkata dalam hati, dia bisa berbahaya bagiku di masa depan. Tapi aku tak bisa membiarkan permata berharga seperti ini lewat. Setelah itu, Sihon berkata kepada Kangwo, aku baik-baik saja, terima kasih. Minol yang mendengar ucapan dari Sihon menjawab, lalu berkata, oke. Mungkin akan bagus kalau aku bisa membangun hubungan yang baik dengannya. Dengan memberikannya bantuan yang banyak, seperti yang dilakukan Cha Yeonjo padaku. Namun, sama seperti aku, yang akan membuang semua yang tidak kusuka. Dan juga ada kemungkinan kalau dia akan mengkhianatiku di masa depan. Aku tak bisa mempertaruhkan nyawaku cuma pada ikatan pertemanan. Ya, untuk sekarang Kim Sihon belum terlihat seperti orang yang akan melakukan hal seperti itu. Dia bahkan membahayakan dirinya untuk menyelamatkan Taeso dari Demon Wolf. Bisa dibilang seperti yang dikatakan Taeso, dia punya semangat yang kuat dan kesatria. Sembari melihat ke arah mereka berempat, lalu Eonbi bertanya kepada Sihon dan berkata, Sihon opa, apa kau mau pijat listrik? Sihon yang mendengar ucapan dari Eonbi berkata, kurasa tidak usah. Taeso yang mendengar hal itu juga ikut berkata, boleh tuh, aku mau. Lalu Kangwo yang melihat hal itu kembali berkata dalam hati, tapi bisa dibilang dia juga orang yang cukup penurut. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana nasibnya ke depannya. Karena itu, sembari tersenyum dengan ekspresi jahat, tiba-tiba Seolah bertanya dan berkata, Kangwo, ada apa? Apakah kamu terluka? Kangwo yang mendengar hal itu sedikit terkejut. Lalu Kangwo berkata, aku tak apa-apa. Dan aku juga tidak terluka kok. Taeso yang sedang dipijit listrik pun keenakan. Lalu Taeso berkata, ini lumayan enak. Dan Taeso berpikir, kenapa monster seperti itu muncul di Gate Rank D? Iya kan? Aku belum pernah mendengar atau melihat monster seperti ini sebelumnya. Mungkin akan sangat gawat jika kamu tak bersama kami, Kangwo. Lalu Taeso tertawa dan kembali berkata, Sihon juga melakukan tugasnya dengan baik. Bagaimana keadaannya sekarang? Seolah yang mendengar hal itu berkata, dia sudah mendingan. Dia bisa segera pulih setelah beristirahat dan tidak banyak bergerak untuk sekarang. Lalu Kangwo bertanya kepada Sihon, apa kau baik-baik saja? Sihon yang mendengar ucapan dari Kangwo menjawab, iya, aku jadi lebih baik berkat Nona Seolah. Kangwo yang mendengar hal itu kembali berkata, syukurlah. Sihon yang mendengar hal itu kembali berkata, aku mungkin lebih terluka lagi kalau tidak ada dirimu, Kangwo. Sekali lagi, terima kasih. Aku sudah dengar dari Taeso sebelumnya. Tapi kau memang sangat kuat, ucap Sihon dengan berbinar-binar ya seperti kagum gitu sih. Taeso yang mendengar ucapan dari Sihon juga ikut berkata dengan kagum, tentu saja aku tak pernah melihat player yang lebih kuat dari Kangwo Hyung Nim sebelumnya di hidupku. Bukan cuma itu, tapi sikapnya juga sangat terpuji. Terpuji nggak tuh? Yang ianya orang itu belum pernah melihat sifat aslinya Kangwo sebenarnya.
Ya udah, mari kita lanjut lagi. Setelah itu, Sihon kembali berkata dengan kagum, Taiso, kau telah menemukan Hyung Nim yang hebat. Eonbi yang melihat mereka berdua sedikit terkejut. Lalu Kang Wo pun tertawa dan berkata, hahaha, kau juga hebat kok, Sihon. Setelah itu, Kang Wo berkata dalam hati, rasanya ini terlalu berlebihan. Taiso yang mendengar ucapan dari Kang Wo berkata, itu benar. Aku juga belum pernah melihat player yang baru awakening tahap 2 sehebat Sihon. Sihon yang mendengar itu tertawa sembari berkata, hahaha, kau bisa saja. Lalu Taiso kembali berkata, kurasa kau bisa masuk guild manapun yang kau suka. Aku baru ingat. Guild Mir sedang merekrut player baru. Dan apa kau tidak tertarik? Aku dengar wakil ketua mereka memberikan item dan talent pada player baru rekrutan mereka. Sihon yang mendengar ucapan dari Taiso menjawab, aku tak berencana untuk bergabung dengan guild manapun, terutama guild Mir. Taiso yang mendengar ucapan dari Sihon sedikit terkejut. Lalu Taiso berkata, jadi begitu, apa kau punya sedikit hubungan dengan guild Mir? Sihon yang mendengar ucapan dari Taiso kembali menjawab, rasanya aku tak pernah menceritakannya. Taiso yang mendengar hal itu membungkukkan badannya sembari berkata, sepertinya ada cerita yang tidak menyenangkan di baliknya. Aku sungguh minta maaf karena sudah bertanya sesuatu yang tidak seharusnya ditanyakan. Sihon yang melihat hal itu sedikit terkejut. Lalu Sihon pun berkata, tidak masalah. Hanya saja, masalahnya agak sedikit rumit. Hahaha, akulah yang harus minta maaf karena jawabanku yang sangat sensitif. Kalau kau sudah baikan, mari kita lanjutkan. Kang Wo yang melihat situasi tersebut berkata, hunting hari ini berakhir di sini. Kita akan kembali karena Sihon butuh beristirahat. Sihon yang mendengar ucapan dari Kang Wo berkata, aku baik-baik saja. Aku bisa mengalahkan monster seperti Growl dengan mudah. Kang Wo yang mendengar hal itu menjawab, tak perlu memaksakan diri. Kita bisa berkumpul lagi dan melanjutkan hunting besok. Sihon yang mendengar itu berkata, baiklah, aku mengerti. Tiba-tiba, Taiso berteriak mengatakan, Hyung Nim, apa kau juga akan menemani kami besok? Kang Wo yang mendengar hal itu berkata, tidak. Kalian harus hunting dengan kemampuan kalian sendiri mulai besok. Taiso pun kecewa setelah mendengar ucapan dari Kang Wo. Dan Kang Wo kembali berkata, aku tidak bisa memperhatikan kalian terus. Kalian bisa berkembang dengan cepat kalau kalian tidak melupakan apa yang sudah aku ajarkan pada kalian. Oh, aku mengerti. Lalu Taiso berteriak dengan semangat, aku, Kang Taiso, akan memberikan yang terbaik untuk naik level agar bisa bertarung di samping Hyung Nim. Kang Wo yang mendengar hal itu menjawab, iya, aku tidak sabar menantinya. Singkat cerita, di malam hari, Kang Wo memanggil Seolah, Nona Seolah. Seolah yang mendengar hal itu menjawab, iya Kang Wo. Lalu Kang Wo berkata, kamu bisa pulang duluan karena aku punya urusan mendadak. Mendadak ya, ucap Seolah. Lalu Kang Wo berkata, iya, aku tiba-tiba dihubungi. Kurasa aku harus segera pergi sekarang. Seolah yang mendengar hal itu menjawab, baiklah, aku mengerti. Lalu bagaimana dengan makan malamnya? Kang Wo yang mendengar hal itu berkata, kau bisa makan saja duluan. Aku mungkin akan pulang malam sekali. Seolah yang mendengar hal itu pun sedikit kecewa. Anjir, di sini Seolah sangat imut banget. Buat aku meleleh saja. Jadi pengen aku culik nih. Ups, ya udah, mari kita lanjut ya guys. Lalu Seolah berkata, baiklah, hati-hati ya, sampai jumpa. Oh iya, jam berapapun kamu pulang, aku akan menghangatkan makan malamnya saat kamu kembali. Andai aku jadi Kang Wo, pasti aku bahagia banget nih. Oke, lanjut. Kang Wo yang mendengar hal itu pun tersipu malu. Lalu Kang Wo berkata, oke, aku pasti akan kembali dengan selamat.
Dan Kang Wo berkata dalam hati, dia memang seperti malaikat. Aku ingin makan malam dengan Seol A seperti biasa. Tapi, aku tidak punya pilihan lain. Baiklah, mari kita coba, ucap Kang Wo dengan senyum jahatnya. Anjay, serem banget nih. Gini nih, ketika dulunya hidup di neraka dan jadi Raja Iblis, kembali lagi ke bumi, nah seperti inilah jadinya. Dan di sisi lain, Sihon pun melihat HP-nya sembari menunggu di tempat pemberhentian bus. Di saat Sihon melihat HP-nya, Sihon berkata, Guilmir. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang memanggilnya. Sihon yang mendengar hal itu pun terkejut dan berkata, ternyata Kang Wo nih. Lalu Kang Wo berkata, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Sihon yang mendengar hal itu menjawab, iya, apa itu? Dan Kang Wo kembali berkata dengan serius, ini cukup penting. Sebaiknya kita ke tempat yang lebih sepi. Di tengah pembicaraan terdengar pemberitahuan bahwa bus akan segera tiba. Lalu Sihon yang mendengar ucapan dari Kang Wo pun menjawab, oke, baiklah, aku mengerti. Setelah mereka berpindah tempat ke tempat yang dimana tidak ada seorang pun yang lewat. Ya seperti kayak Mojo gitu ya guys ya, tapi jangan terlalu berpikir negatif. Dan kembali Sihon bertanya kepada Kang Wo, Kang Wo, apa yang ingin kau bicarakan? Di saat Sihon bertanya, tiba-tiba Kang Wo memukul perutnya Sihon dengan begitu kerasnya. Lalu Kang Wo mencengkram leher Sihon dengan keras dan mencapakkannya. Setelah Sihon terjatuh, Sihon berkata dengan kesakitan, apa yang? Di tengah pembicaraan, Kang Wo kembali datang dan menginjak tubuh Sihon dan berkata, ini adalah jaminan. Kau akan menjadi lebih kuat di masa depan. Jauh lebih kuat dibandingkan dengan player lain. Karena itulah, aku ingin membangun sebuah hubungan yang dekat denganmu. Dengan kata lain, aku ingin kau menjadi rekanku, sembari tersenyum dengan muka jokernya. Sihon yang mendengar ucapan dari Kang Wo pun berkata, apa yang ingin kau katakan sambil melakukan hal yang gila? Lalu Sihon berteriak kesakitan dikarenakan Kang Wo menusuk jantung Sihon dengan menggunakan tangannya. Kang Wo yang mendengar hal itu kembali berkata, inilah jaminan agar hal itu bisa terjadi. Lalu Kang Wo berkata, authority of subordination, yaitu seperti kekuatan untuk membuat bawahan. Sihon merasa sangat kesakitan, lalu Sihon berteriak, berhenti. Kang Wo yang mendengar hal itu berkata, jangan khawatir. Kau akan melupakan semua yang terjadi di sini saat kau membuka matamu dan berburu monster. Seperti yang kau lakukan hari ini dan memperkuat dirimu. Kalau ada kau pasti bisa bertambah kuat dengan Taiso dan Nona Seol A. Dan membentuk party yang lebih kuat dari yang lain. Dan kau juga bisa menggunakan sedikit kekuatanku saat kau jadi bawahanku. Lalu Kang Wo menarik tangannya sembari melanjutkan perkataannya. Hal itu akan menjadi bantuan besar untuk perkembanganmu. Sihon pun terengah-engah. Lalu Kang Wo berkata, kau tak perlu khawatir. Kita akan menjadi rekan yang sangat dekat. Tidak lama kemudian, Sihon terbangun dari pingsannya. Lalu Sihon pun berkata, kenapa aku ada di sini? Aku ingat aku sedang menunggu bus. Sihon melihat HP-nya sembari berkata, sudah jam 8 malam. Lalu ia mengingat bahwa dirinya sedang menunggu bus sekitar 1 jam yang lalu. Dan apa yang terjadi padaku setelah itu? Tiba-tiba, di saat dia ingin mengingat apa yang sedang terjadi padanya, Sihon mengalami sakit kepala dan Sihon tidak bisa mengingat apapun setelah itu. Kurasa aku pingsan di sini. Tidak peduli seberapa kuat efek dari raid tadi. Siapa sangka aku pingsan seperti ini. Lalu Sihon pun kesal dengan dirinya sendiri sembari berkata, aku terlalu lemah. Aku terlalu lemah saat ini. Kekuatanku masih jauh dari kata cukup. Aku harus bertambah kuat. Lebih kuat dari siapapun. Guilmir. Dan wakil ketua Guilmir yaitu Kim Yong Hon
Aku akan bertambah kuat sampai pedangku bisa menebas leher bajingan itu.